Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Seperti biasa, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita terlebih dahulu membaca surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekarang dilanjutkan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Saat ini kita belajar daring, belajar lewat online ya. Anak-anakku semua tetap semangat, tetap fokus, kita belajar ya. Belajar anak-anak di rumah, Pak Imam di sekolah ya. Meskipun kita tidak bertatap muka, tetap kita harus belajar secara serius ya. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran pendidikan agama Islam tentang Nabi Muhammad SAW, teladan bagi seluruh umat manusia. Materinya yang pertama yaitu tentang sikap jujur Nabi Muhammad SAW. Anak-anak tahu apa itu jujur? Ayo, siapa yang tahu? Jujur adalah berkata apa adanya atau berkata benar, tidak berbohong. Itu yang dinamakan jujur. Ya, sikap jujur Nabi Muhammad SAW harus kita teladani, karena teladan yang paling terbaik adalah Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah Nabi terakhir yang paling baik budi pekertinya. Nabi Muhammad SAW terkenal jujur dalam setiap perkataan dan perbuatannya. Sebab kejujurannya tersebut, beliau mendapat gelar apa anak-anak? Ayo, siapa yang tahu? Mendapatkan gelar Al-Amin. Al-Amin itu artinya yang dapat dipercaya. Nah, sejak kecil Nabi Muhammad SAW dikenal sangat jujur. Beliau selalu jujur dalam segala hal, baik ketika beliau berdagang, berdakwah, bahkan ketika menjadi pemimpin. Kita harus senantiasa meneladani akhlak beliau, Nabi Muhammad SAW. Jujur adalah perkataan dan perbuatan yang sesuai dengan kenyataan. Jadi apa adanya, real, tidak dibuat-buat, tidak dikarang, tidak mengarang cerita. Ya, Nabi Muhammad SAW menyuruh kita selalu bersikap jujur kepada Allah, jujur kepada diri sendiri,
jujur kepada kedua orang tua, jujur kepada guru, dan jujur kepada semua orang. Nah, kita akan belajar tentang jujur kepada Allah. Ya, poin yang pertama itu, ya, jujur kepada Allah. Nah, jujur kepada Allah maksudnya apa? Kita bertindak, berucap sesuai dengan kenyataan. Nah, contohnya begini. Misalkan ya, Shina sedang berpuasa Ramadan. Meskipun haus dan lapar, ia tidak mau makan dan tidak mau minum. Nah, Shina baru mau makan atau minum setelah tiba waktu berbuka puasa. Ya, puasa itu waktunya adalah mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Ketika berpuasa itu kita dilarang makan dan minum atau hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi sikap Shina ini bisa dikatakan jujur karena dia yakin bahwa Allah Maha melihat. Meskipun misalkan ya dia ngumpet di kamar, ngumpet di dalam lemari, ngumpet di bawah meja, dia tetap ketahuan karena Allah Maha melihat. Nah, karena Shina tidak mau makan dan tidak mau minum pada saat siang hari di bulan Ramadan, disebut Shina adalah anak yang jujur. Dari sikap ini kita bisa meniru perbuatan Shina, kejujurannya kepada Allah, karena puasa Ramadan hukumnya wajib. Nah, sekarang selanjutnya adalah jujur terhadap diri sendiri. Maksudnya apa? Nah, kita kasih contoh ya. Syihab adalah murid yang sangat rajin dan sopan. Syihab berjanji pada dirinya sendiri akan giat belajar. Ia tidak akan pernah malas atau membolos sekolah. Ia juga selalu taat dan patuh kepada kedua orang tua. Ini dia jujur terhadap diri sendiri, berjanji kepada dirinya sendiri dan tidak melanggar janjinya. Ya, dia berjanji untuk tidak membolos, berjanji rajin belajar, rajin mengaji, tepat waktu dalam sholatnya. Ya. Yang ketiga, jujur terhadap orang tua. Ya. Contohnya, Farhan disuruh belanja oleh ibunya. Ia pun segera berangkat ke warung. Farhan tidak mampir kemana-mana. Selesai berbelanja, ia segera pulang. Nah, Farhan, siapa yang pernah disuruh orang tua untuk belanja? Ya, jangan pernah menolak ya, karena menuruti perintah orang tua mendapatkan pahala. Apalagi disuruh orang tua untuk belanja, pastinya itu sangat penting nanti kalian dimasakkan. Nah, ketika orang tua memasak masakan pastinya untuk kalian juga kan. Maka dari itu kalau kalian disuruh orang tua untuk berbelanja di warung, untuk membeli lombok, membeli tomat, berambang, bawang, langsung berangkat untuk membeli ya. Nah, setelah Farhan berbelanja ya, kan masih ada tuh uang sisa. Misalkan dikasih uang oleh mamanya sebesar 10.000. Nah, belanjanya habis 7.000. Berapa sisanya? 10.000 dikurangi 7.000, 3.000. Ya, uang sisa tersebut langsung dikembalikan ke orang tuanya. Ia serahkan semuanya kepada ibunya. Farhan berusaha bersikap jujur
kepada kedua orang tua dan semua orang. Jadi mengatakan apa adanya. Farhan, tadi berapa habisnya belanja? 7.000 ma. Berapa kembaliannya? 3.000. Diserahkan ke semuanya kepada mamanya. Ya. Yang selanjutnya yang keberapa? Keempat. Jujur terhadap guru. Nah, setiap anak masuk kelas. Ya, ini contohnya ya. Setiap anak ya, setiap hendak masuk kelas, setiap hendak masuk kelas, anak-anak SD Negeri Bulusan berbaris rapi di depan ke kelas. Setiap pagi ya, sering kita lakukan sebelum masuk kelas, kita berbaris yang rapi. Ada yang mempersiapkan, biasanya ketua kelas atau nanti digilir ya. Nah, Bapak Ibu guru datang memeriksa. Ternyata di hari itu si Rahma datang terlambat. Nah, Bapak Ibu guru menemui si Rahma dan menanyakan apa penyebabnya sehingga si Rahma datang terlambat ke sekolah. Rahma menjawab bahwa ia terlambat karena ban sepedanya bocor. Bapak Ibu memakluminya karena rumah Rahma jauh dan di pertengahan jalan bocor sehingga Rahma harus menuntun ya sepedanya dan menambalnya sehingga datang ke sekolahnya terlambat. Ya, itu adalah beberapa contoh sikap jujur kita. Yang pertama tadi kepada Allah, sikap jujur kita kepada diri sendiri. Yang ketiga, sikap jujur kita terhadap orang tua. Yang keempat, sikap jujur terhadap guru. Dari pelajaran pagi hari ini, kita bisa mengambil hikmah bahwa sikap jujur itu adalah utama. Kita akan selalu dipercaya oleh orang lain ketika kita bisa jujur, mengatakan apa adanya, berbuat sesuai dengan kenyataannya, tidak mengarang cerita, tidak mengada-ngada. Anak-anakku semua, mari kita senantiasa mengamalkan apa yang kita dapatkan dari sekolah, ya, baik dari Pak Imam ataupun dari guru-guru yang lainnya, ya. Semoga bermanfaat, barokah, anak-anakku semua menjadi anak yang sholih-sholihah, taat patuh kepada kedua orang tua, kepada guru dan sesama. Sebelum kita akhiri pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga Allah membukakan pintu jalan ilmu kita, bisa kita cerna dengan baik, bisa kita amal nyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Yuk kita baca surat Al-Asr, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Terima kasih dari Pak Imam, cukup sekian, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di lain waktu dan kita selalu berdoa ya, semoga corona segera musnah, segera lenyap dari dunia ini sehingga kita bisa beraktivitas dengan normal seperti biasanya, kita bisa bertatap muka ya. Pastinya Pak Imam kangen sama kalian, kalian juga tentu kangen. Kangen ya? Kangen ya? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.